Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica dengan NIM 2404 106239. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi kelompok 1 sampai 6 dengan tujuan memenuhi tugas UTS mata pelajaran PKN MI atau SD yang diampu oleh dosen pengampu yang bernama Bapak Agra Dwi Saputra. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan simbol sila dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat atau keluarga. Jadi, Pancasila adalah dasar negara kita, falsafah kita bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ada di mana-mana, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Baiklah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu adalah dari kata lain, panca adalah 5, sedangkan sila adalah dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar. Terus, lambang negara Indonesia adalah Garuda. Kenapa Garuda? Karena Garuda melambangkan kekuatan dan dinamika bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna setiap simbol dari sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan dengan bintang, yang bermakna bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang artinya diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan saling menghormati, memiliki jiwa toleransi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan dengan bintang, yang bermakna bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang artinya rantai yang saling sambung menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi yang turun-menurun. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon beringin, yang bermakna persatuan bangsa, tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pohon beringin memiliki akar tunggal yang besar melambangkan persatuan rakyat Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang disimbolkan dengan kepala banteng, yang bermakna musyawarah untuk mufakat, semangat gotong royong, yang artinya banteng adalah hewan sosial yang hidup berkelompok, melambangkan semangat musyawarah. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan padi dan kapas, yang bermakna kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya keadilan sosial diwujudkan melalui kesejahteraan ekonomi dan terpenuhnya kebutuhan pokok rakyat secara merata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi fondasi filosofis dan moral yang mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama bukan hanya menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengandung nilai toleransi, kebebasan beragama, serta menghormati antar umat beragama. Nah, di keluarga, sila ini diterapkan melalui kebiasaan berdoa, menjalankan ibadah sesuai agama, serta membiasakan anak menghargai keyakinan orang lain. Sedangkan di sekolah, sila pertama diwujudkan melalui pelajaran agama, kegiatan doa bersama sebelum belajar, serta penghormatan terhadap siswa yang berbeda agama. Terakhir, di masyarakat, sila ini terlihat dalam sikap saling menghormati antar umat beragama, kerjasama lintas agama, serta penghormatan terhadap hari-hari keagamaan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, nilai dan menuntut adanya sikap adil, saling menghormati,
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di keluarga, sikap adil orang tua terhadap anak tidak membeda-bedakan kasih sayang serta mendidik anak untuk sopan santun. Sedangkan di sekolah, praktik anti-diskriminasi, guru memperlakukan semua siswa secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang program anti-bullying. Dan yang terakhir, di masyarakat, solidaritas sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan sikap menolak diskriminasi. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan adalah modal utama bangsa dalam konteks negara multikultural. Sila ini menjadi pengikat perbedaan. Di keluarga, sila ini menjaga kehormatan atau keharmonisan antar anggota keluarga, membiasakan komunikasi terbuka, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Di sekolah, sila ini mencerminkan kegiatan upacara bendera, kerja kelompok, dan pengajaran sejarah perjuangan bangsa. Di masyarakat, contohnya tuh kegiatan gotong royong, musyawarah desa, atau solidaritas saat menghadapi bencana. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya demokrasi yang berlandaskan musyawarah demokrasi. Pancasila tidak hanya sebatas voting, tetapi mengedepankan musyawarah mufakat. Di keluarga, sila ini, orang tua melibatkan anak dalam pengambilan keputusan seperti menentukan tujuan liburan atau pembagian tugas rumah. Di sekolah, siswa dilatih untuk berdemokrasi melalui pemilihan ketua kelas atau OSIS. Guru juga melatih siswa mendiskusi atau berdiskusi dalam kelompok, mengemukakan pendapat, serta menghargai perbedaan pandangan. Sedangkan di masyarakat, nilai demokrasi tercermin dalam rapat warga musyawarah desa dan partisipasi dalam pemilu. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum. Di keluarga, contoh penerapannya pembagian perhatian dan fasilitas secara merata, seimbang kepada anak. Di sekolah, contohnya kesempatan belajar yang sama bagi seluruh siswa, program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Di masyarakat, contohnya pemerintah pembangunan program bantuan sosial serta akses kesehatan. Dengan memahami makna dan implementasi setiap sila Pancasila, kita diharapkan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca, 5, dan sila, batu sendi. Jadi, pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang berisi 5 prinsip: kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Rumusan Pancasila disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, namun kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945. Sikap